Kongres Partai Nasional Indonesia ke-6 telah dilangsungkan di Surabaya dan resepsi pembukaan diselenggarakan di ruangan Pekan Raya Surabaya dengan mendapat kunjungan utusan-utusan dari seluruh Indonesia, antaranya tampak Wakil Perdana Menteri selaku wakil pemerintah. Ketua Umum Sidik Joyo Soekarto dengan panjang lebar menguraikan sepak terjangnya PNI dalam soal-soal politik luar negeri dan ekonomi. Sambutan wakil pemerintah diucapkan oleh Prawoto Mangkusasmito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin kami dari kelas 11 B3 kelompok 6 ingin membahas tentang Partai Nasional Indonesia. Untuk mengetahui apa itu Partai Nasional Indonesia, yuk simak video ini. Setelah PKI dilarang akibat pemberontakan pada tahun 1926 sampai 1927, muncullah kebutuhan wadah baru untuk menampung aspirasi rakyat. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli 1997 di Bandung oleh Insinyur Soekarno, Mr. Iskak, Cipto Mangunkusumo, dan Sudadjadi, dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui prinsip percaya pada diri sendiri dan non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial. Insinyur Soekarno menuangkan gagasannya terhadap nasionalisme, marxisme, dan islamisme terhadap sebagai alat pemersatu pergerakan rakyat. PNI berkembang pesat di berbagai cabang di kota, baik di Jawa maupun luar Jawa. Anggota sebelumnya berjumlah 2.787 pada akhir 1928. Pada akhirnya berkembang menjadi 3.860 pada bulan Mei 1929. Berkat propaganda aktifnya dan pidato, Insinyur Soekarno bisa menarik perhatian rakyat. Dalam pidato pembelaannya, Insinyur Soekarno menegaskan bahwa pergerakan nasional Indonesia bukan hanya dari kaum intelektual atau komunis, tetapi reaksi alami rakyat jajahan yang telah merdeka secara batin. Ia menyatakan bahwa revolusi industri adalah revolusi rakyat dunia yang tertindas, bukan hanya sekelompok intelektual. Berbeda dengan perhimpunan Indonesia, pemimpin PNI yaitu Insinyur Soekarno dijatuhi hukuman penjara di Sukamiskin, Bandung pada tanggal 22 Desember 1930. PNI berkembang pesat pada tahun 1928 dengan basis studi klub dan cabang di berbagai kota. Jumlah anggota meningkat dari 2.787 tahun 1928 menjadi lebih dari 10.000 pada tahun 1929, terutama karena propaganda dari pidato Soekarno. PNI memiliki dua cabang utama yang memperkuat diri dalam masyarakat melalui pendidikan dan usaha ekonomi, serta menyebarkan pengaruhnya lewat media dan organisasi. Aktivitasnya membuat pemerintah kolonial khawatir, terutama karena sikap non-kooperatifnya. Propaganda PNI membangkitkan semangat nasionalisme di Indonesia. Insinyur Soekarno sebagai pemimpin PNI mengusung paham marxisme, yaitu perjuangan untuk kaum kecil agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu strategi utamanya adalah politik agitasi melalui rapat umum yang dipengaruhi massa. Gerakan-gerakan massa yang dipelopori oleh PNI menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menganggap bahwa tindakan-tindakan PNI sebagai hasutan terhadap rakyat dan bahkan sebagai serangan kepada kaum komunis. Kedua, setelah pemberontakan PKI pada tahun 1926. Kemajuan PNI juga membuat kelompok reaksioner Belanda khawatir. Mereka membuat Penderlandsdienst pada tahun 1929 dan mendesak pemerintah kolonial
membangun tindakan tegas didukung oleh kampanye anti PNI di berbagai surat kabar Belanda. Pemerintah kolonial memperketat aturan dan melarang pegawai negeri menjadi anggota PNI dan meningkatkan pengawasan terhadap rapat umum. Meski demikian, PNI tetap aktif mengadakan rapat di cabang-cabang dan pemerintah kesulitan untuk mengendalikan seluruh gerakannya. Sejak Mei 1929, peningkatan kegiatan rapat umum memicu ketegangan. Pemerintah kolonial semakin ketat mengawasi kegiatan PNI dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk memantau pidato dan pernyataan setiap dalam pertemuan dalam rakyat. Pemerintah Hindia Belanda atas tekanan golongan konservatif Belanda dalam Vanderklans Club menganggap PNI sebagai ancaman dan menuduhnya melanjutkan taktik PKI. Pada 29 Desember 1929, Belanda menangkap Insinyur Soekarno, R. Gatot Mangkupuraja, Markon Sumadineraja dan Supriyadinata, serta melakukan penangkapan lebih dari 400 di berbagai kota di Indonesia. Pergerakan nasional termasuk Perhimpunan Indonesia dan Partai Buruh di Belanda melakukan protes. Tokoh-tokoh PNI yang ditangkap diajukan ke pengadilan di Bandung dari tanggal 18 Agustus hingga 29 September 1930, di mana Soekarno membacakan pidato pembelaannya yaitu yang berjudul Indonesia Menggugat. Insinyur Soekarno menegaskan bahwa pergalauan nasional Indonesia bukan hanya berasal dari kaum intelektual dan komunis, tetapi merupakan reaksi alami rakyat yang telah lama terjajah. Ia membandingkan revolusi industri sebagai perubahan besar yang melibatkan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok kecil intelektual. Akibat perjuangan mereka, para pemimpin PNI di berbagai daerah dengan tokoh PNI dijatuhkan hukuman penjara di Sukamiskin di Bandung pada tanggal 22 Desember 1930.